Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Kita kembali lagi dalam pembelajaran tematik ya. Kita hari ini akan belajar tematik tema 1, subtema 1, muatan PPKN. Hari ini kita akan belajar mengenal simbol-simbol Pancasila. Nah, teman-teman tahu tidak? Lambang negara kita adalah burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Terdapat simbol-simbol Pancasila di dalam burung Garuda, yaitu ada gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Mari bersama-sama kita mengenal simbol dan bunyi Pancasila. Sila yang pertama disimbolkan dengan bintang. Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua disimbolkan dengan rantai emas, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga disimbolkan dengan pohon beringin, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila yang keempat disimbolkan dengan kepala banteng, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang kelima disimbolkan dengan padi dan kapas, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, yang harus teman-teman ingat, sila yang pertama disimbolkan dengan bintang, sila yang kedua disimbolkan dengan rantai emas, sila yang ketiga disimbolkan dengan pohon beringin, sila yang keempat disimbolkan dengan kepala banteng, dan sila yang kelima disimbolkan dengan padi dan kapas. Nah, semoga teman-teman dapat menghafalnya dengan baik ya. Sekarang kita akan belajar pengamalan sila-sila Pancasila. Yang pertama akan kita pelajari yaitu pengamalan sila Pancasila yang pertama. Bunyi sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan simbol atau lambang sila pertama Pancasila adalah bintang. Bintang diartikan sebagai sumber cahaya. Sumber cahaya dari tempat paling tinggi yang tak terjangkau. Cahaya itu merupakan rohani keimanan. Nah, keimanan dan keyakinan akan adanya Tuhan di dalam hati. Nah, teman-teman, berikut ini contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menghormati agama orang lain. Yang ketiga, tidak mengganggu peribadatan orang lain yang berbeda agama. Yang keempat, menjaga kerukunan antar umat beragama. Dan yang kelima, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Yang kedua, pengamalan sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lambang sila kedua Pancasila adalah rantai. Mata rantai saling terikat kuat. Hal itu melambangkan hubungan manusia yang saling membutuhkan. Nah, bukan hanya dengan manusia, tetapi dengan semua makhluk hidup. Jadi, lambang rantai yang ada dalam sila kedua Pancasila itu melambangkan hubungan manusia yang saling membutuhkan. Jadi, kita tidak bisa hidup tanpa manusia yang lainnya. Karena kita hidup, itu pasti membutuhkan orang lain. Berikut contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Yang pertama, saling menyayangi sesama dan menjunjung tinggi kerukunan. Jadi, dengan sesama kita harus saling menyayangi dan hidup rukun. Kemudian yang kedua, tidak memilih-milih teman. Jadi, kita harus berteman dengan siapa saja, tidak boleh memilih-milih. Yang ketiga, menolong orang lain yang kesusahan. Nah, setiap ada teman kita atau orang yang kesusahan, kita harus menolong ya. Kemudian yang keempat, selalu menghormati orang lain. Selanjutnya adalah penerapan sila ketiga Pancasila.
Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Pohon beringin adalah pohon yang kuat dan kokoh. Kuat dan kokoh itu diartikan sebagai kekuatan bangsa yang tidak mudah roboh. Nah, perbedaan suku dan budaya dianggap sebagai akar dari persatuan negara. Perilaku sesuai sila ketiga Pancasila adalah yang pertama, berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. Yang ketiga, bangga dengan budaya sendiri dan melestarikannya. Kemudian yang keempat, bangga berbangsa dan bertumpah darah Indonesia. Kemudian yang kelima, rela berkorban demi nama baik bangsa dan negara Indonesia. Nah, jadi ketika kita berbicara, kita juga harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Kemudian, mengutamakan penggunaan produk dalam negeri itu adalah kita membeli produk-produk yang diproduksi atau dibuat di negara kita. Kemudian, bangga dengan budaya sendiri dan melestarikannya. Budaya Indonesia itu banyak sekali ya teman-teman. Misalkan ada rumah adat, ada pakaian adat, ada tarian adat, itu semua kita yang harus melestarikannya. Kemudian bangga berbangsa dan bertumpah darah Indonesia. Jadi kita tuh harus bangga menjadi orang Indonesia. Bertumpah darah Indonesia, kita harus berbangga. Kemudian rela berkorban demi nama baik bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, penerapan sila keempat Pancasila. Masih ingat kan bunyinya teman-teman? Bunyi sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Kepala banteng memiliki sifat suka berkumpul, seperti dalam bermusyawarah. Musyawarah dalam mengambil keputusan. Juga mencari kata sepakat untuk menyatukan perbedaan pendapat. Hal itu untuk menjaga perdamaian. Nah, perilaku sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah yang pertama, bermusyawarah dalam memutuskan masalah keluarga. Misalnya, memutuskan untuk tempat berlibur, kemudian pembagian tugas di rumah, acara keluarga, dan sebagainya. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Jadi, jika ada seseorang yang memberi pendapat, kita harus menghargainya. Dan yang ketiga, tidak memaksakan kehendak dan keinginan kita kepada orang lain. Jadi, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita atau keinginan kita kepada orang lain. Itu akan membuat kita menjadi orang yang egois. Kemudian, yang keempat, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan kita pribadi. Jadi, kita harus mementingkan kepentingan orang lain dulu, kepentingan bersama-sama dulu, baru kepentingan kita pribadi. Dan yang kelima, melaksanakan keputusan hasil musyawarah dengan penuh keikhlasan. Maksudnya adalah, jika pendapat teman-teman pada saat musyawarah itu tidak diterima, kita harus menerimanya dengan lapang dada, harus dengan ikhlas. Yang terakhir adalah penerapan sila kelima Pancasila. Masih ingat kan bunyi sila kelima Pancasila? Bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Nah, teman-teman, padi dan kapas ini sebagai simbol kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi, padi itu melambangkan pangan, sedangkan kapas itu melambangkan sandang. Artinya, adil dalam menyejahterakan rakyat secara merata. Nah, perilaku apa saja sih yang sesuai dengan sila kelima Pancasila? Yang pertama adalah hidup hemat dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita tidak boleh hidup itu boros, kita harus hemat dan harus bisa menabung. Kemudian yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Jadi jika ada teman kalian yang membuat karya, kita tidak boleh mengejeknya teman-teman. Kita harus selalu memberikan semangat dan menghargai hasil karya orang lain. Kemudian
Yang ketiga, ikut menjaga ketertiban dimanapun berada. Jadi kita juga harus hidup dengan tertib, tidak boleh melanggar peraturan, harus mengikuti peraturan yang ada. Kemudian yang keempat, ikut serta membersihkan lingkungan. Jadi, jika di lingkungan teman-teman ada gotong royong membersihkan lingkungan, kita juga harus ikut serta membersihkan lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah bekerja keras untuk meraih kesejahteraan hidup. Nah, teman-teman, itu tadi adalah penerapan sila-sila Pancasila dari sila yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Demikian tadi teman-teman pembelajaran kita pada hari ini di pembelajaran tematik tema 1, subtema 1, muatan PPKN. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran yang akan datang. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.